mencapai 260 ton per hari. Kemudian jumlah TPS-nya itu 565, daya tampungnya 660 ton, jumlah deponya 101 dan belum darurat sampah. Meskipun pengelolaan sampah ini sudah ditangani oleh pemerintah, yaitu dengan adanya TPS di Piungan, yang di sana adalah merupakan tempat TPA yang di Piungan, yaitu pembuangan sampah. Ini ternyata juga belum mampu untuk menangani sampah yang ada di kota Yogyakarta. Oleh karena itu perlu adanya solusi dan alternatif lain untuk menambah agar sampah itu bisa teratasi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pengelolaan sampah di rumah tangga. Pengelolaan sampah di rumah tangga ini yang jelas adalah setiap warga, setiap keluarga yang ada di Kelurahan Mantirjeron yang jumlahnya cukup banyak karena ada 5 kampung, ada 20 RW. Ini biasanya pengelolaan sampah di rumah tangga itu dikumpulkan, kemudian dibuang lewat tukang sampah. Nah, ini oleh tukang sampah yang jelas mesti dipilah-pilahkan dulu, sehingga yang sampah yang non organik itu bisa dijual. Kemudian yang organik yang nanti akan ditampung di bioperi jumbo yang akan dilaksanakan oleh kelurahan, oleh kita semua, supaya sampah yang dalam bentuk organik itu bisa teratasi. Kemudian kalau tidak dibuang, yaitu dibakar. Nah, kalau yang di kota itu dibakar sampah itu gimana? Karena memang dianggap di kota tidak ada tempat-tempat yang luas, kecuali kalau yang punya lahan atau tanah yang luas itu bisa dibakar dan tidak mengganggu lingkungan atau kemudian dipendam. Kemudian kalau kita sudah membakar, ini tidak berarti selesai. Tidak berarti selesai. Kemudian juga ada yang oleh warga itu sampah itu ditabung di bank sampah. Nah, bank sampah ini sudah ada di Kelurahan Mantirjeron. Sebagian besar RW ini sudah mempunyai bank sampah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus. Hanya tinggal beberapa yang belum punya bank sampah. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai bank sampah. Bank sampah ini adalah salah satu tempat yang dapat menampung sampah yang dalam bentuk non-organik, sehingga apa yang dititipkan atau ditabung di bank sampah itu nantinya akan mundur, karena sampah yang non-organik itu bisa dijual, bisa dijadikan alat kerajinan, bisa dijadikan yang lain-lain, bunga dan sebagainya, sehingga bisa disajikan pada para wisatawan. Bank sampah ini
yang sudah ada ini nanti akan terutama yang punya lahan ini akan ada proyek tentang biopor jumbo yang akan dilaksanakan oleh kelurahan yang untuk mengatasi sampah di wilayah kelurahan Manturjuro. Nah ini nanti biopori jumbo itulah yang akan menampung sampah organik yang itu dikelola seperti disampaikan oleh Pak Agus tadi bisa mendatangkan nilai ekonomi. Kemudian dari bank sampah itu ini bisa dimanfaatkan untuk para wisata, terutama kalau ada kerajinan, ada pembuatan kembang dan sebagainya, itu sangat menarik. Kemudian yang keempat yaitu tentang biopori mandiri keluarga. Bio mandiri keluarga ini artinya yang dilaksanakan sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dilaksanakan keluarga sendiri. Yang nantinya ini nanti akan dilaksanakan biopori jumbo ini oleh kelurahan dan akan dilaksanakan pada lokasi 20 RW, 20 lokasi, kecuali di antara 20 lokasi itu tidak punya lahan. Jadi kalau punya lahan ini bisa diberikan tentang biopori jumbo. Dan ini semua kalau dalam keluarga itu dibuat dengan bahan yang sederhana dan hemat, bisa dibuat di halaman rumah dan ini juga bisa mengurangi tumpukan sampah karena yang lain nanti akan bisa dimasukkan dalam biopori jumbo yang akan dilaksanakan oleh kelurahan menanggulangi sampah yang ada di wilayah kelurahan Manturjuro. Kemudian yang kelima ini tentang proses jumbo tadi. Dalam biopori jumbo ini sebetulnya kalau dalam penanggulangan air hujan ini biopori yang bentuknya itu dengan melubang 1 meter, kemudian lubang itu dimasuki peralon yang dibolong-bolong, kemudian ditutup dengan dengan konblok yang tengahnya dibolong. Itu untuk peresapan air hujan. Tapi ini sangat sederhana sekali, artinya tidak bisa menampung banyak. Nah, yang akan dibuat oleh kelurahan sekelurahan Manturjuro ini adalah biopori jumbo yang bentuknya seperti sumur peresapan. Sumur peresapan itu karena kan di samping biopori itu ada saluran peresapan air hujan. Itu digali dengan kedalaman 6 bris beton. Itu kan sumur peresapan. Tapi yang jumbo ini adalah 4 bris beton. Habis beton itu disusun, kemudian antara beton satu dengan yang lain itu ada hijaunya, kemudian ditutup dengan cor beton yang tebalnya cukup tebal 10 cm. Lalu yang di atasnya itu ada rangkaian besi-besi 20 kali 20 cm untuk tempat sampah. Ini nanti yang akan dilaksanakan sehingga semuanya bisa mengurangi apa yang
dikelola oleh masyarakat maupun oleh seluruh warga negara. Kemudian juga bisa dibuat dalam rumah tadi juga, dan dari jumbo ini bisa lebih luas, artinya lebih banyak, bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Nanti kan sudah sampai pada wilayah, pada lokasi, itu nanti akan ada ini penanganan khusus yang berbasis yaitu kelompok swadaya. Itu nanti yang akan melaksanakan. Kemudian dengan menampung sampah-sampah yang diberikan itu dengan ada formatnya yaitu hari keberapa, hari apa, tanggal berapa, dan formatnya isinya nomor, nama, dan jumlah kilogram sampah dan jenis sampah. Itu nanti dikelola seperti itu, sehingga kita tahu nanti berapa sampah yang bisa kita tangani. Kemudian yang kelima yaitu mengenai biopori jumbo. Ini akan lebih jelas nanti pembuatannya. Ini tentu saja mahal karena betul-betul dibuat biopori jumbo yang benar. Kemudian yang keenam itu merupakan yang terakhir, yaitu manfaat biopori baik dibuat oleh warga sendiri dengan sederhana. Ini manfaatnya bisa mengurangi limbah, yaitu limbahnya yang jelas limbah organik. Kemudian bisa menyuburkan tanah, kemudian bisa meningkatkan cadangan air tanah, bisa mengurangi genangan air, kemudian menghasilkan pupuk organik ya, kemudian nanti diolah menjadi kompos, dan yang penting yaitu bisa membuat kampung itu menjadi hijau. Inilah manfaat daripada pelatihan pembuatan biopori jumbo. Dan ini dilaksanakan orang karena nanti kita tinggal usul saja, ya, tinggal usul seperti apa bentuknya, kemudian apa bahan-bahannya. Nah, kami mengharapkan usulan itu agar yang lengkap. Artinya usulan itu tidak hanya usul ini jumlahnya sekian, biayanya sekian, tapi kalau bisa dibuat rinci ya Pak Lurah, sehingga dengan rinci itu anggaran yang akan diberikan itu bisa pas. Sebab ada yang diusulnya anggarannya sekian, ternyata yang harus dibuat harganya lebih besar, sehingga akhirnya tidak bisa melaksanakannya. Oleh karena itu dengan manfaat biopori ini mengurangi dan membuat indahnya kampung kita, maka semuanya akan bisa menjadi sehat, ya. Karena sehat itu sangat penting. Kemudian pikiran yang bersih itu juga sangat penting. Selalu bahagia ya Bu Lina. Bu Lina ini selalu bahagia. Apalagi nanti ada berita mau bakmi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Kijan dan Pak Agus. Ini saya cuma menekankan dan menambah dikit ya. Bapak Ibu yang
tadi disampaikan belum punya bank sampah, terus yang sudah, yang belum itu nanti untuk bisa dibentuk Bapak Ibu, yang TND yang belum tadi, terus yang sudah mohon Ibu untuk SK-nya itu saya belum ngapunten ini karena keterbatasan, saya mencari di kelurahan itu tidak ada. Mohon bisa di update sekalian untuk SK-nya. Saya kurang tahu itu ada di mana filenya atau barangnya, tapi karena DLH 1 hari yang lalu itu menyampaikan untuk mengupload bank sampah yang ada di wilayah berserta SK-nya di-scan dan dikirim lewat link. Nanti saya kirimkan linknya ke, atau sudah ada linknya Bu? Sudah nyampe belum? Belum, nanti saya kirimkan. Itu seluruh RW harus membentuk bank sampah dan kegunaannya itu untuk mengkoordinasikan kegiatan yang bersifatnya kebangsampaan atau sampah yang bersifatnya organik. Terus untuk yang Biopori Jumbo ini sebenarnya adalah program yang rintisan atau pilot project yang timbul atau idenya itu karena TPS Piungan kemarin stuck, bermasalah, dan itu tidak menutup kemungkinan 2023, 2024, 2025 itu akan tutup kembali seperti biasanya, dan itu akan menjadi darurat sampah yang 3 hari sampai 5 hari sampai seminggu itu akan tidak bisa dibuang. Nah, kalau dengan Biopori Jumbo ini dengan basis kelompok swadaya masyarakat, yaitu di tingkat wilayah itu namanya Dasa Wisma, Dasa kan 10 gitu, 10 dan rumahnya mesti gerubul-gerubul sak komplek gitu ya. Nah, itu nanti ada satu Dasa Wisma itu ada 2 lubang yang ukurannya jumbo bioporinya, terbuat dari base dengan spesifikasi teknis tadi Pak Ijan sudah sampaikan. Nanti diberi timbangan, jadi kelompok itu nanti diberi timbangan, diberikan buku, diberikan ember. Setiap Dasa Wisma Bapak atau keluarga A, B, C, D membuang sampah di situ, dikasih sampah organik tadi, dimasukkan di embernya yang dikasih tadi, ditimbang, terus habis itu dicatat Bapak Jian 1,5 kilo hari ini, dicatat terus sampai nanti penuh, dan data itu adalah endingnya power kita, kekuatan kita untuk kepada pemerintah bahwa kita Mantri Jero Dasa Wisma ini sudah mengikut program mengurangi penambahan sampah terkait dengan sampah di bank sampah, datanya sudah ada, di organik datanya juga sudah ada. Nah, itu menjadikan satu poin plus bahwa itu ikut membantu dalam mengurangi sampah. Dan manfaat yang lain itu untuk yang sudah penuh, kan ada 2, kita beralih ke lubang yang satu. Nah, yang lubang yang satu ini didiamkan dulu sampai nanti jadi. Selama menunggu ini penuh yang satu, ini jadi. Nah, baru dipanen. Terus kemudian berulang-ulang. Nah, itu kegunaannya bisa untuk pupuk dan ditambahkan sedikit itu baru media yang bagus untuk nanam itu dikasih campuran tai kambing atau tai sapi itu sudah, atau disekam bakar itu udah dijual di taman-taman itu sudah ini. Tapi itu harusnya nanti lewat DLH, kalau itu pilot projectnya itu berhasil, DLH suruh beli. Jadi semua hasil dari pupuk itu tadi suruh beli untuk pupuk yang taman-taman di kota kita semua ini. Harusnya program ini sudah ditangkap sebagai program yang terpadu antara Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, pertanian, PU dan wilayah
itu bisa jadi program terpadu. Nanti kalau untuk jumlahnya ini kan baru pilot project. Jadi nanti di APBD perubahan ini kami mengusulkan itu termasuk di Kelurahan Suryo dan di Kidongiwo itu sama. Jadi program ini ada di 3 kelurahan. Nanti program itu akan diketok di APBD perubahan kalau ini nanti disetujui, karena kami sudah sounding ke Komisi A untuk segera dilaksanakan. Monggo Pak, ini segera dilaksanakan. Tapi kan harus mulai proses di APBD perubahan. Nantinya kalau sudah diketok di APBD perubahan oleh anggota Dewan, nanti kami koordinasi kembali untuk pembentukan kelompok swadaya masyarakatnya. Setelah itu sih, baru kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk pembentukan kelompok swadayanya, dan nanti akan ada pelatihan atau teknis-teknis di konfliknya di setelah itu. Mungkin dari saya itu, atau ada tambahan lagi atau ada pertanyaan, mungkin dipersilahkan. Monggo. Monggo Bapak Ibu semuanya, termasuk juga pengelola bank sampah, barangkali yang mau bertanya atau sharing kami persilahkan. Monggo cepat, Bapak Ibu. Kami dari RW 3 sudah punya bank sampah, itu organik, jadi kami menerima setoran jantah juga Pak. Tapi nanti penjualannya beda. Pak. Kemudian yang saya mau tanyakan untuk biopori Jumbo ini berarti nanti dasar Wisma itu diberikan bantuan ya Pak? Diberikan bantuan. Oh insya Allah. Jadi 99% ya Pak? Kalau sudah disetujui DPR kan baru bisa dirasakan. Oh ini baru ya, baru di tingkat A. Yeah. Nah kemudian berarti nanti pelaksanaannya kan masih belum tahu ya. Oktober harus sudah selesai pembahasan dan bisa dilaksanakan kalau disetujui. Nah perkiraan disetujui atau tidaknya? 90%. 90%. Ya terima kasih. 10%-nya Berarti tinggal doanya. doa. Oh iya. Ya. Ya berarti doanya 100%. Jadi Oktober nanti kita siapkan tempatnya Pak di Perdasa Wisma 2 titik ya. Kalau untuk saat ini jumlah untuk yang direncanakan itu sekitar 15 sampai 20 titik Per lokasi. pilot project-nya itu. Ya. Tapi nanti kalau sudah berhasil dan sama itu sudah bisa membuktikan bahwa itu berjalan, oke, 15 atau 20 itu per satu dasar wisma itu mendapat 2 lubang. lubang, 1 titik. Itu ada 15 titik kalau nggak salah. 15 titik. Ada 15 titik itu di seluruh kelurahan atau Seluruh kelurahan dan kecamatan? yang siap dan mau Oh ya siap, berarti kelompoknya itu. berdasarkan usulan ya Pak ya? Ya, karena belum tentu yang kita taruh ke sana Mau. warganya itu Ya. mau, Siap. boleh tanahnya Iya. dipakai. dan itu kan perlu tempat. Jadi Kerelaan. kerelaan dan Kerelaan. sumpama itu fasilitas umum punya Pemkot, malah tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau itu Pribadi. punya warga, tidak ada kerelaan. Iya. Tapi kalau itu punya Pemkot, Ya. Kalau untuk biopori Jumbo itu nanti berarti kira-kira butuh berapa bisa di jalan persegi? di jalan itu sekitar Diameter 50 cm ya? 80, bentuknya 1 meter. 1 meter. 1 senti. 1 senti. Ya. Yang habisnya 80 Pak. Lebar bis 80. 100 cm, 100 kali. Ya. Ya. Ada 2, jadi 200. Oh iya ada 2. 2 itu nanti jajar ya Pak, bukan? Ya jajar tapi tidak berapa. Ya. Baik. Terima kasih. Kira-kira berarti Oktober ya. Oktober. Yang lainnya monggo. Monggo Pak. Monggo Pak Kacil Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi saya atas nama RW yang belum punya bank sampah. Tapi secara realistis sebenarnya kita lebih mementingkan untuk biopori yang persapan. Jadi itu sudah ada untuk persapan. Terus kemudian di samping itu kami
itu dikumpulkan itu sehingga ada yang mana tiap hari terus mengumpulkan buang ke mana. Jadi nanti untuk masalah biopori yang itu nanti akan kami tes dan itu insya Allah nanti juga sinkron dengan karena untuk RW 01 ada program taman kota sehingga nanti untuk menunjukkan sekalian tadi lagi yang bisa menjadi itu saja saya kira. Kemudian untuk bantuan biopori saya kira nanti kita juga cuma mungkin dari masalah teknik kemudian nanti kita juga di sini pembentukan selama ini yang untuk resapan yang itu kemarin itu sudah ada 6 nanti kalau mungkin buat seperti itu untuk dibuat saya kira itu saja. Terima kasih. Jadi ya mungkin yang lebih lanjut untuk yang lain dan sebagainya itu nanti yang bisa dimanfaatkan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya monggo Mas Edi supaya ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar uraian penjelasan dari Pak Kit dan Pak Agus tadi, saya sebenarnya agak makanya saya biasanya biopori dilakukan atau melakukan atau membuat biopori itu kan pas waktu hujan. Tapi ternyata yang saya tangkap di sini biopori jumbo ini ternyata bukan melulu untuk ada air ya, bukan melulu untuk hujan. Ternyata untuk sampah dan sampah dipergunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat seperti pupuk dan lainnya. Kemudian pertanyaan saya, apakah kalau untuk dari pertama membuat sampai jadi tadi kan 2 ya Pak, itu bukankah sampahnya organik cukup lama ya Pak? Maksudnya terurainya menjadi pupuknya, karena kita tahu walaupun pupuk kotoran kambing pun kalau masih masih basah atau belum jadi digunakan karena justru mah beracun ya, belum jadi pupuk. Nah kalau pupuk ini kan berarti humus gitu Pak. Perlu waktu berapa lama? Karena untuk penuhnya saya kira dari 10 dasar wisma kalau terjadi crash seperti yang Bapak khawatirkan tadi, misalnya ada tempat sampah tidak ada pembuangan di sana, piungan dan sebagainya, 10 rumah itu kalau seperti yang diuraikan dengan diameter seperti tadi, saya kira nggak sampai sebulan udah penuh itu Pak. Oleh karena itu nanti waktu jadi berapa sehingga satu jadi kemudian pindah ke satunya kan harus jadi juga sebelum ini penuh gitu Pak. Yes. Terima kasih. Dan Pak Agus jangan lupa untuk itu nanti gampang setelah ini diinformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih banyak yang bertanya. Nanti gongnya Pak Lurah. Terima kasih Bu RW 3. Tadi insya Allah ya 90% program atau pilot project itu akan dilaksanakan di kelurahan ini bulan Oktober. Kalau anggarannya sudah diketok, artinya anggaran perubahan sudah diketok mungkin Agustus atau awal September. Insya Allah nanti cairnya Oktober mungkin bisa dilaksanakan. Kita doakan aja. Jika nanti kita atau pihak kelurahan nanti bersama sebagai ADW dan juga mungkin yang punya bank sampah nanti bisa koordinasi titik-titik mana aja yang bisa ditempati atau dibolehkan untuk dijadikan tempat bank sampah biopori jumbo itu. Karena memang ini butuh kerelawan dari warga yang punya lahan dan juga mungkin juga pengelolanya, karena tadi sudah disebutkan atau mungkin di materinya sudah disampaikan ada pendataan, ada macam-macam itu.
Kalau tadi memang awal program ini karena ada kekhawatiran kedaruratan sampah yang selalu berulang-ulang setiap tahunnya di Kota Yogyakarta, itu adalah poinnya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya problemnya itu menurut saya memang tadi ya seperti kamu bilang gitu, adalah kampung Bukit gitu ya, yang kampung hijau semuanya itu didaur ulang, bisa untuk apa namanya, atau tanaman sayur atau warung sayur, terus juga airnya itu banyak yang melimpah, khususnya itu ada dua ya, artinya sumur resapan dan sumur di sini. Kalau sumbernya itu untuk tadi cadangan air bisa dimanfaatkan malah itu untuk tenaga listrik air. Jadi itu kalau sampahnya bisa digunakan untuk pupuk di kebun itu. Termasuk juga mungkin termasuk juga mungkin ke Prof Anies, insya Allah nanti kalau RB 4 belum ada bank sampah, mohon nanti bersama PKK RW nanti bisa Bu Anies bisa membuat itu dan juga mengoptimalkan PKK berkaitan dengan adanya Jumbo ini untuk bisa nanti disosialisasikan sehingga kesadaran warga untuk tetap bisa memanfaatkan limbah atau limbah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan untuk bicara menanam di Jumbo. Kepada mungkin Mas Edi juga, kalau pengalaman saya atau pengalaman dari studi banding saya ke